Halo Grade 6, hari ini kita akan belajar mengenai sifat operasi hitung. Sifat operasi hitung itu ada 3. Yang pertama, sifat komutatif atau pertukaran. Yang kedua, sifat asosiatif atau pengelompokan. Dan yang ketiga, sifat penyebaran atau distributif. Lalu ada juga operasi hitung campur. Sekarang kita akan mempelajari mengenai sifat komutatif. Sebenarnya ini 2 minggu yang lalu juga sudah mulai dibahas ya, sifat komutatif. Apa yang dimaksud dengan sifat komutatif? Sifat komutatif itu adalah sifat pertukaran pada penjumlahan atau perkalian bilangan bulat. Sifat komutatif, sifat disebut juga pertukaran. Syaratnya apa? Pada operasi penjumlahan dan perkalian. Ya. Jadi bisa kita sebutkan di sini bahwa apabila A ditambah B, hasilnya bisa sama dengan B ditambah A. Yang berikutnya sifat untuk operasi perkalian. Apabila bilangan A dikali B, hasilnya akan sama dengan bilangan B dikali A. Ya, kita kasih contoh. Contoh nomor 1. 2 dikali 3, hasilnya sama dengan 3 dikali 2. Apakah betul 2 dikali 3 hasilnya 6 dan 3 dikali 2 juga hasilnya 6. Ya. Contoh nomor 2. 5 ditambah 7 sama dengan 7 ditambah 5. Apakah benar demikian? Bisa kita lihat 5 ditambah 7 adalah 12. 7 ditambah 5 adalah 12. Bagaimana untuk bilangan minus? Itu bisa juga selama operasinya berupa penjumlahan atau perkalian. Misalnya yang ketiga ya. 2 dikali minus 3. Apakah sama dengan minus 3 dikali 2? Ya. Jadi 2 kali minus 3 hasilnya minus 6. Sama dengan minus 3 dikali 2 hasilnya juga minus 6. Ya. Sekarang kita kasih contoh lagi. Contoh nomor 4. Minus 5 ditambah 7. Apakah sama dengan 7 ditambah minus 5? Ya. Ini operasinya berupa operasi penjumlahan. Ya, jadi selama itu operasi penjumlahan atau perkalian, hasil di sebelah kiri dan sebelah kanan sama. Minus 5 ditambah 7 sama dengan 2. 7 ditambah minus 5 atau 7 dikurang 5 sama juga dengan 2. Yang kedua adalah sifat operasi hitung asosiatif atau pengelompokan. Untuk pengelompokan di sini bisa kita ketahui bahwa sifat pengelompokan terjadi pada operasi penjumlahan dan perkalian. Kita ambil contoh. Ya, jadi kalau asosiatif itu berarti A ditambah, misalnya dikelompokannya B ditambah C, hasilnya akan sama dengan dikelompokinnya A ditambah B lalu kemudian ditambah C. Ya. Jadi hasil kelompok B dan tambah C baru dijumlahkan dengan A akan sama dengan A ditambah B, hasilnya ditambah lagi dengan C. Kita lihat contoh ya sebagai berikut. Misalnya bilangan A-nya 9 ditambah 3 ditambah 2, apakah hasilnya akan sama dengan
9 ditambah 2, maaf 9 ditambah 3, dan ditambah 2. Ya, sifat pengelompokan 3 ditambah 2, berarti yang di dalam kurung kita kerjakan pertama. 3 tambah 2 hasilnya 5, dan ditambah 9. Yang berikutnya 9 ditambah 3 hasilnya 12. Lalu kita tambahkan lagi dengan 2. Maka kita akan lihat posisi sebelah kiri, 9 tambah 5, 14, sama dengan 12 ditambah 2 adalah 14 juga. Ya, berikutnya contoh yang kedua. Kalau ini tadi contoh yang pertama, contoh yang kedua kita bisa gunakan bilangan negatif. Ya, ingat ini operasi ini hanya untuk bilangan bulat. Misalnya bilangan negatif 9 ditambah 3 tambah minus 2. Ya. Jadi bilangan C-nya kita jadikan sebagai bilangan negatif. Apakah nanti hasilnya akan sama dengan 9 ditambah 3, lalu kita tambahkan dengan minus 2. Ya. Bedanya nomor 1 dengan nomor 2 adalah variabel C-nya menjadi negatif. Ya, hasilnya adalah 9 ditambah 3 tambah minus 2 adalah 1. Lalu yang berikutnya 9 ditambah 3 hasilnya 12. Ditambah lagi dengan minus 2. Atau bisa juga langsung ya 12 dikurang 2. 9 ditambah 1 hasilnya adalah 10. Ya, lalu yang di sebelah kanan 12 dikurang 2 atau tambah minus 2 sama juga dengan 10. Berarti benar ya untuk sifat pengelompokan. Selama itu merupakan operasi penjumlahan, ya, hasilnya sebelah kiri dan sebelah kanan akan sama. Yang berikutnya kita akan lihat sifat asosiatif pada pengelompokan dengan operasi perkalian. Ya, untuk sifat asosiatif yang berikutnya adalah dengan menggunakan operasi perkalian. Berarti A dikali B dikali C hasilnya sama dengan A dikali B kemudian dikali C. Ya, jadi pengelompokannya seperti ini. Kita lihat contoh nomor 3. Misalnya 5 dikali 4 dikali 3 apakah akan sama dengan 5 dikali 4 dulu, kemudian dikali 3, ya. 4 dikali 3 hasilnya 12. 12 kita kali 5, lalu 5 dikali 4 hasilnya adalah 20. Kita kali dengan 3. 12 kali 5, 5 kali 2, 10, kosong, simpan 1. 5 dikali 1, 5 tambah 1 yang tadi, 6. 5 dikali 12, 60. Lalu kemudian 2 dikali 20 dikali 3, 2 kali 3, 6. Lalu 0. Berarti sama ya, sebelah kiri dan sebelah kanan sama. Oke, yang berikutnya. Kita coba contoh keempat. Dengan mengganti salah satu bilangan menjadi bilangan negatif. Bagaimana kalau kita mengganti yang paling awal? A, minus 5. Minus 5 dikali dengan 4 kali 3 sama dengan minus 5 dikali 4, kemudian baru dikali 3. Ya, kita coba ya. Berarti pengelompokannya 12 dikali minus 5. Ya, lalu yang berikutnya minus 20 dikali 3. Minus 5 kali 12 hasilnya minus kali positif, negatif, berarti minus 60. Lalu minus 20 kali 3, minus kali positif hasilnya minus
60. Ya, berarti benar bahwa sifat asosiatif atau pengelompokan dapat dilakukan dengan operasi penjumlahan, ya, dan juga operasi perkalian. Lihat sifat distributif atau penyebaran. Sifat distributif terbagi menjadi dua. Yang pertama sifat distributif perkalian. Distributif perkalian terhadap penjumlahan. Dan sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Ya, dulu yang pertama distributif perkalian terhadap penjumlahan. Misalnya A dikali B ditambah C, ya. Jadi kalau disebar atau didistribusikan hasilnya akan seperti ini. A kali B ditambah A dikali C. Ya. Contohnya misalnya 5 dikali 3 ditambah 2 akan sama hasilnya dengan 5 dikali 3 ditambah 5 dikali 2. Ya. 3 ditambah 2 5. 5 dikali 5 sama dengan 5 kali 3 15 ditambah 5 kali 2 10. Berarti 25 sama dengan 25. Yang berikutnya kita lihat distributif perkalian terhadap pengurangan. Misalnya, jadi nanti rumusnya misalnya A dikali B dikurang C, hasilnya akan sama dengan A dikali B dikurang A dikali C. Contohnya 10 dikali 5 dikurang 3 akan sama dengan 10 kali 5 dikurang 10 kali 3. Ya, 5 dikurang 3, 2, kita kali dengan 10. Lalu 10 dikali 5, 50, dikurang 10 kali 3, 30. Ya, maka 10 kali 2, 20 sama dengan 20. Ya, berarti distributif perkalian terhadap negatif itu berlaku.